Nah, yang penasaran pengen lihat kabar terbaru anaknya Mak Gadis yang matanya udah kebuka. Nah, ini dia nih udah kebuka. Berarti hari Senin besok usianya udah 2 minggu. Ternyata memang amazing banget ya lihat perkembangan baby kitten itu, dan gue tuh termasuk yang mengabadikan yang menyaksikannya mulai dari melahirkan si gadis, bagaimana perjuangan mengeluarkan anaknya satu persatu, kemudian di usia 1 hari mereka yang memang masih sama induknya ya, minum susu, dan masih banyak lagi susahnya mendapatkan puting susu si gadis, karena yang berfungsi, yang benar-benar berfungsi itu 3, karena ada 6 gitu ya puting susunya, tapi yang benar-benar berfungsi dan sering disusuin itu cuma 3, sementara anaknya ada 4. Nah itu dia, sehingga ada 1 yang ternyata sering kalah dalam hal perebutan susu, dan akhirnya kemarin sempat sakit ya. Alhamdulillah akhirnya sudah mulai sembuh dan berangsur-angsur sudah bisa rebutan sama saudara yang lain. Ternyata dalam hierarki dunia perkucingan itu ya kayak gitu ya. Baby kitten mana yang paling kuat, yang paling powerful, dialah yang ternyata bisa mendapatkan susu paling banyak. Sementara mereka yang lemah, yang badannya kecil, yang nggak berusaha mati-matian untuk mendapatkan susu gitu ya, akhirnya mereka lah yang harus ngalah. Jadi cara mengalahnya biasanya kayak gini, ketika kitten-kitten yang lainnya, saudara-saudaranya udah pada kenyang, nah baru dia maju untuk coba mimik susu. Nah kayak gitu supaya dia bisa dapat. Atau terkadang 4 puting susunya bisa juga sih, walaupun yang satu tidak berfungsi secara bagus, tapi anak-anak ini bisa nyusu seperti biasa. Dan biasanya sih kalau punya anak kucing, apakah 4, 5, 3, biasanya ada 1 atau 2 yang memang badannya gemuk banget, karena itulah yang menguasai persusuan induknya, yang memang dia itu yang paling berkuasa banget, yang lebih gampang gitu ya. Kalau yang 3 misalnya udah dapat tempatnya, dia tuh gampang untuk merebutnya supaya dia mendapatkan posisinya, sehingga yang satu ngalah. Nah ini dia nih yang selalu ngalah nih. Nggak tahu, ini memang agak-agak beda dikit ya. Dia ini memang suka menyendiri kittennya. Tapi kalau dia pengen nyusu, nanti dia akan datang sendiri ke ibunya, walaupun sering kalah bersaing. Nah ini dia nih yang kemarin yang sakit, yang kalah bersaing sama induknya. Sekarang mata mereka udah pada ini semua ya, udah pada kebuka, walaupun panca indera mereka belum begitu sempurna. Terkadang dia ngelihat juga dia bingung ya, mungkin masih jarak-jaraknya masih kabur. Nanti kalau udah 3 minggu, udah sebulan baru deh mereka udah bisa mendengarkan dengan jelas, dan sudah bisa mencari mana ibunya gitu ya, dan sudah mulai pengen keluar kandang. Kalau udah sebulan nanti itu baru ketahuan dia pengen keluar kandang. Nah ini dia nih, lucu banget tuh, matanya sudah kebuka. Dan biasalah si gadis dengan gaya keibuannya gitu ya, dimandiin, kemudian dibersihkan kotorannya, pip sama pupnya diminum sama gadis. Dan itulah ternyata memang gak mudah ya menjadi ibu kucing itu. Bayangin aja, 4 puting susunya digigit, disusuin oleh kitten-kittennya, dan mungkin rasanya gak sakit kali ya, tapi kan udah terbiasa ya, udah ditahan aja kesakitan itu sampai anaknya udah besar. Ini lihat tuh, matanya lucu banget. Halo, lucu banget kan? Lucu banget kan kami, onti onkel? Doakan kami sehat-sehat ya onti onkel, sampai nanti. Nah ini dia nih kan, ini dibersihkan pip sama pupnya, lucu banget gitu. Si gadisnya dijilat itu kan. Lubang pantatnya dijilat gitu. Nah jadi kencing tuh langsung dia minum, dibersihkan. Itulah kerjaannya dari seorang ibu dari 4 anak ini, yang memang termasuk telaten ya. Surprise juga, karena gadis ini termasuk kucing yang suka lari ke sana kemari. Dia suka manjat genteng, dia suka manjat ventilasi rumah. Dia pergi keluar gitu ya, apa yang dikerjakan gak tahu, dan tiba-tiba aja baru dia masuk lagi ke dalam. Dan dia ini memang kucing yang lasak, yang suka jalan-jalan kemana-mana. Tapi sekarang ketika dia jadi ibu, waduh bener-bener perhatian banget sama anak-anaknya, dan itu surprise luar biasa banget. Nah ini anaknya nih mau minum nih gadis. Tuh kan, ini suaranya, ini kucing yang sakit kemarin tuh.
Jadi kita kasih ke gadis supaya dia nyusuin. Nah dia langsung pergi biasanya ke induknya. Ini mau kemana nih si Oyen? Oyen mau kemana si Oyen? Ini belum ada namanya ya masing-masing. Karena baru 2 minggu, hari Senin besok nih 2 minggu berarti ya. Usia mereka. Dan mereka ini satu persatu sudah mulai ingin mengenal dunia luar. Oke. Nih mata mereka sudah terbuka. Udah jalan-jalan ke sana kemari walaupun masih sempoyongan ya jalannya. Nah ini ada apa ini? Ngeong-ngeong. Aduh ini sering buat worry ini karena dia ini memang aneh sendiri. Suka menyendiri, suka ngeong-ngeong. Ini yang sakit kemarin 3 hari. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Kayaknya udah mulai agak membaik sih dan sudah mendapatkan susu dari si gadis. Nggak kalah dengan saudara-saudara yang lain. Nah, ini dia si gadis. Halo gadis. Iya, wah gadisnya lagi bersantai. Kayaknya sebentar lagi dia akan turun. Pengen minta jatah ikan rebus. Oke, sebentar lagi kita akan turun ke bawah untuk mengambil ikan rebus untuk Mak Gadis dan Mak Lili. Inilah mereka lagi pada bermain, sepertinya sudah membuka mata, penasaran dengan dunia luar. Dan belum tidur nih, sebentar lagi. Sebenarnya yang 1 orang yang sudah tidur, sebenarnya yang 3 ini masih belum menemukan ritmenya untuk tidur. Tapi mata mereka udah terbuka dan mulai mencari-cari suara-suara apa ini. Halo, apa kabar? Hey. Nah inilah mereka dengan mata mereka yang sudah mulai terbuka, lagi sedang bersantai. Nah yang 1 udah mau tidur, yang 2 ini kayaknya matanya masih melek nih, belum tidur nih. Iya ini dia. Sudah hampir sehari lagi nih, sudah 2 minggu nih usianya ya. Halo. Waduh ini kayaknya ini dia nih yang sakit kemarin nih, yang memang agak beda dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini adalah jatah ikan rebus untuk Mak Gadis. Nggak banyak sih, karena tadi dia udah makan. Jadi ini anggap aja sebagai cemilan buat gadis. Dia sudah ngeong-ngeong, pengen minta ikan rebusnya. Ini ikan tongkol rebus ya. Ikan tongkol rebus itu kalau di Bengkulu harganya bervariasi. Kalau lagi murah 25.000 sekilo, tapi kalau lagi mahal itu bisa 30-35.000 sekilo. Itu pun juga dengan ikan tuna. Ikan tuna itu bedanya 5.000 dari ikan tongkol. Kalau ikan tongkolnya 30.000 per kilo, ikan tunanya 35.000 per kilo. Tapi sih memang sih ikan tuna tuh lebih enak rasanya. Tapi ya berhubung harganya lumayan mahal, mungkin kalau lagi musim badai, banyak nelayan tidak melaut gitu ya, tidak mencari ikan, harganya bisa 40.000 sekilo. Jadi ini harganya 35.000 rupiah. Beli kemarin langsung direbus dan tulangnya dipisahkan, kemudian disuir-suir. Inilah setiap hari, dan biasanya beli ikan tongkolnya 2 kilo itu habis untuk 5-6 hari. Nggak pagi sampai malam sih, nggak 2 kali sehari, cuma 1 kali aja diberikan untuk anabul-anabul. Diberikannya cuma di pagi hari aja. Kalau siang sore itu biasa dry food udah disiapin. Ini hanya untuk pendamping aja supaya mereka lebih makanannya ada variasi. Gitu. Tapi kalau onti onkel pengen membuatnya yang lebih praktis lagi, mungkin ada ikan-ikan yang agak murah, harganya cuma 20.000 sekilo, apa-apa boleh aja sih. Tapi memang duri-durinya biasanya agak banyak, itu harus benar dipisahkan satu persatu atau di blender, katanya ada blender sampai halus, direbus gitu ya, ada direbus di blender sampai halus. Setelah itu boleh dikasih agar-agar yang nggak ada rasa ya, kemudian direbus sama agar-agar, udah ada dicetak gitu jadi makanan kucing yang bergizi juga. Nah kebetulan kalau di rumah ini paling males pengen buat agar-agarnya, pengen di blender dan masih banyak lagi. Biasanya tulang-tulangnya udah dibuang, kepalanya dibuang, tinggal dagingnya aja direbus.
Setelah rebusnya udah sangat lunak, baru deh dipisah-pisahkan tulangnya sama dagingnya, dimasukkan ke kulkas. Besok-besok bisa dibuka dan bisa diberikan kepada nabul-nabulnya. Tuh lahap banget kan si gadis. Ya nama juga kalau ibu lagi menyusui kayak gini lah pasti makannya banyak. Sehari itu bisa 4-5 kali. Keluar kandang makan sedikit, terus masuk lagi makan lagi, ya seperti itulah. Jadi memang menjadi cat lover itu modalnya harus besar ya. Siapa bilang menjadi cat lover itu modalnya kecil? Apalagi kalau memelihara kucing-kucing yang pengen sehat. Tapi ada orang yang memberi nasi dicampur dengan ikan, boleh aja sih. Yang penting kucing-kucingnya bisa makan dan dia suka. Ya pasti semuanya tergantung dari dari isi kantong masing-masing gitu. Apalagi kalau kucingnya banyak sampai belasan atau puluhan, wah itu mungkin makanannya harus harus benar-benar dipersiapkan sebulan, itu bisa puluhan juta. Itulah yang terjadi untuk cat lover. Seberapapun uang akan diusahakan, uang bisa dicari, tapi karena kecintaan dengan kucing, kucing itu menjadi suatu kesenangan, kebanggaan sendiri, kebahagiaan sendiri, bisa memberikan mereka kesejahteraan. Oke, itu dia gadisnya udah selesai makan nih, kan udah habis ikannya. Sudah selesai makan, dia langsung biasanya nanti akan pergi lagi ke kandang untuk kembali menyusui anak-anaknya yang sekarang ini sedang tidur karena udah nyusu. Dan mereka ini sejam sekali udah nyusu lagi nanti. Pokoknya terus deh menyusu seharian. Dan gadis ini harus menjadi ibu yang siaga setiap hari. Harus menyusui anaknya sampai anaknya berusia 2-3 bulan yang akan datang. Terima kasih yang sudah menyaksikan daily vlog emak gadis dan anak-anaknya yang di minggu yang kedua ini sudah membuka matanya, sudah terbuka. Dan dengan kesetiaannya, kasih sayang seorang ibu, gadis tetap menemani anak-anaknya. Kita jumpa lagi di daily vlog berikutnya. Jangan lupa di like, di share, atau juga di komen, atau juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari anak-anak kucing atau juga kucing ada di rumah yang jumlahnya ya lumayan banyak lah ya. Dan alhamdulillah semoga mereka tetap sejahtera. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.